Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Profesor Sudirman serta Ibu Dianti yang saya hormati, serta rekan-rekan ustadz-ustadzan yang saya banggakan, serta santriwan-santriwati yang saya banggakan juga. Alhamdulillah, ucap syukur kita panjatkan kepada Allah. Kita dapat bertemu di hari ke-10 Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, serta insya Allah dirahmati oleh Allah dalam majelis ilmu kita siang hari ini. Ustadz-ustadzah serta santriwan-santriwati, sebelum saya masuk ke materi yang kemarin, untuk melanjutkan materi kemarin tentang puasa sunnah, puasa makruh, serta puasa yang diharamkan, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh salah seorang dari ustadz-ustadzah tentang apa hukum bagi orang yang mengerjakan puasa Senin Kamis namun tidak mengerjakan di salah satu harinya, atau hanya mengerjakan puasa Senin saja, atau hanya mengerjakan puasa Kamis saja tanpa adanya uzur syar'i. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum dari pelaksanaan puasa Senin Kamis seperti itu. Seperti yang kita tahu kemarin, kita telah mempelajari tentang puasa sunnah Senin Kamis, dan puasa sunnah Senin Kamis itu adalah puasa yang ditunggu oleh Rasulullah serta dijalankan dengan penuh antusias. Aisyah meriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW itu sangat antusias serta bersungguh-sungguh dalam melakukan puasa pada hari Senin serta hari Kamis. Dari riwayat Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Kemudian kemarin juga kita telah membahas bahwasannya puasa Senin Kamis ini adalah hari yang istimewa, di mana pada hari Senin dan Kamis itu semua amalan kita akan dihitung serta dilaporkan seperti itu, serta diperiksa. Nah, dari sini muncullah pertanyaan, bolehkah kita melaksanakan puasa Kamis tanpa melaksanakan puasa Senin, ataupun sebaliknya, puasa Senin tanpa melaksanakan puasa Kamis? Nah, puasa Senin Kamis itu adalah puasa yang bukanlah sebuah rangkaian atau bukanlah sebuah gandengan yang wajib dilakukan keduanya. Jadi puasa Senin Kamis ini bagi seorang muslim itu diperbolehkan untuk melaksanakan salah satunya, dan diperbolehkan juga hanya melaksanakan puasa Senin tanpa melaksanakan puasa Kamis, ataupun puasa Kamis tanpa dibarengi dengan puasa Senin sebelumnya. Hal ini itu disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajidi. Beliau mengatakan, la ba'sa yufarridul isnaini awil khamisi. La ba'sa, tidak mengapa, yufarridul isnaini, menyendirikan hari Senin, awil khamisi, atau hari Kamis. Jadi maksud di sini adalah tidak mengapa menyendirikan berpuasa Kamis saja ataupun berpuasa Senin saja. Falmunki an ifradihi al-jum'atu liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqussu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali wa la yaumaha bisyamin min bainil ayami. Nah, di sini disebutkan bahwasannya puasa yang dilarang itu hanyalah puasa di hari Jumat yang tersendiri. Jadi di sini Rasulullah bersabda bahwasannya la taqussu, janganlah kalian itu mengkhususkan malam Jumat yang dengan sholat tahajud, sementara di malam-malam lain itu tidak melaksanakan sholat tahajud, dan janganlah khususkan di hari Jumat dengan puasa sementara di hari lain tidak berpuasa. Jadi riwayat Muslim. Kemudian beliau menegaskan, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajidi ini, dengan perkataan adapun hari Senin saja itu tidak masalah, ataupun hari Kamis saja itu tidak masalah, puasa 4 hari itu juga tidak masalah. Larangan yang tadi yang disebutkan dalam sabda Rasulullah tadi itu hanya terkhusus untuk puasa hari Jumat saja. Nah,
Nah, untuk puasa Senin, hukum puasa Senin saja atau tidak membarengi puasa Kamis dapat dipahami? Kemarin kita telah membahas mengenai puasa-puasa yang disunahkan, dan seperti janji saya kemarin, untuk puasa nisfu Sya'ban ini memiliki beberapa pembahasan yang cukup sedikit banyak mengenai kemasyhuran hadis maudhu ataupun hadis palsu di masyarakat kita, serta pembahasan mengenai amalan apa saja yang disunahkan di dalam nisfu Sya'ban. Nah, untuk pembahasan sunnah puasa di nisfu Sya'ban ini, perayaan nisfu Sya'ban itu di masyarakat kita itu sangat masyhur, sangat umum dirayakan. Namun masyarakat kita itu tidak menelusuri kembali dasar dalil ataupun Al-Quran untuk membarengi ibadah yang dilaksanakan. Contohnya, mungkin kita sering mendengar hadis-hadis tentang keutamaan di nisfu Sya'ban itu sendiri. Contohnya itu seperti sholat, zikir dengan bilangan tertentu, bahkan juga ada puasa-puasa tertentu di siang harinya. Nah, masyarakat ini banyak yang tidak berlandaskan Al-Quran dan hadis tanpa mengcross-check kembali. Mereka hanya menelan mentah-mentah hadis tersebut tanpa melihat perawinya kembali ataupun jalur-jalur periwayatannya. Nah, sedangkan di dalam kitab-kitab sahih, kitab-kitab ulama atau kitab-kitab imam yang 4 itu tidak ada hadis yang menerangkan tentang ketetapan yang ditetapkan oleh Rasul mengenai keutamaan perayaan nisfu Sya'ban. Yang ada adalah hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis dhaif ataupun hadis-hadis yang lemah. Hal itu juga diungkapkan oleh para ulama seperti Al-Atha dan Ibnu Malikah. Adapun hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya sholat pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat, kan ada itu sebuah hadis yang menerangkan bahwasanya apabila kita melaksanakan puasa ataupun sholat di malam nisfu Sya'ban, di malam 15 hari di bulan Sya'ban itu, kita dengan membaca ayat-ayat tertentu, niscaya Allah itu akan mengabulkan segala keinginan kita ataupun segala hajat yang kita panjatkan. Padahal pada aslinya hadis tersebut adalah hadis dhaif atau hadis yang lemah. Bahkan ada hadis yang maudhu ataupun tertolak. Ada pula hadis yang mengatakan bahwasanya 100 rakaat yang dikerjakan dengan niat tulus serta ikhlas pada malam nisfu Sya'ban, pahalanya itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, menurut Asy-Syaukani dalam kitab Fawaid Al-Majmu'ah, hadis-hadis itu termasuk hadis-hadis dhaif dan palsu seperti yang saya bilang tadi. Nah, ada ungkapan di dalam fikih itu bahwasannya al-aslu fil ibadati at-tahrimu. Asal di dalam ibadah itu adalah haram. Jadi semua ibadah itu adalah haram pada asalnya. Hatta yadulla ad-dalila ala masyru'iyatiha. Hingga ada dalil atas pensyariatannya. Jadi maksud dari kaidah ini adalah semua ibadah itu asalnya adalah haram hingga ada sebuah dalil yang mensyariatkan tersebut. Bahwasanya pensyariatan sebuah peribadahan itu hanyalah
hak dari Allah yang Maha Esa serta beberapa ketentuan dari Rasulullah. Jadi dari manusia sendiri itu tidak memiliki hak untuk ikut campur di dalam urusan peribadahan, apalagi membuat hadis-hadis palsu yang dapat digunakan oleh masyarakat luas seperti itu. Sedangkan untuk amalan-amalan sunnah yang dapat dikerjakan di bulan Sya'ban, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Aisyah kemarin yang kita baca, liqaulihi Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu rasula istakmala siyama syahrin qantun ila ramadana wa ma ra'aitu fi syahrin aktsara min siyaman fi syahri sya'bana. Di sini Aisyah meriwayatkan bahwasanya aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Nah, di dalam hadis ini telah menunjukkan bahwasanya Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu tidak pernah mengkhususkan sebuah ibadah tertentu di dalam bulan Sya'ban. Tidak mengkhususkan bahwasanya di tanggal 15 bulan Sya'ban itu kita harus melaksanakan puasa, kita harus melaksanakan sholat 100 rakaat dengan niat dan ikhlas dengan mengharapkan terkabulnya doa-doa kita atau zikir-zikir tertentu. Rasulullah tidak pernah membahas atau menyebutkan ada ibadah-ibadah khusus di bulan Sya'ban, di nisfu Sya'ban ini. Nah, maksud dari hadis tadi bahwasanya Rasulullah paling banyak melaksanakan ibadah puasa di bulan Sya'ban itu adalah di sini diterangkan bahwasanya Rasulullah di bulan Sya'ban itu juga terkadang tidak melakukan puasa, namun terkadang juga Rasulullah itu berpuasa penuh. Namun hanya Rasulullah ini tidak mengkhususkan secara khusus pada nisfu Sya'ban tersebut. Nah, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, serta Imam Maliki juga tidak ada satupun yang menjelaskan tentang puasa di malam nisfu Sya'ban ini secara khusus seperti itu. Nah, untuk amalan-amalan di nisfu Sya'ban, banyak juga masyarakat yang mengatakan bahwasannya puasa di akhir paruh nisfu Sya'ban itu juga memiliki banyak keutamaan. Padahal di dalam hadis disebutkan bahwasannya an Abi Hurairah qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza intasafi Sya'bana fala tasumu. Dari Abu Hurairah berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila pertengahan bulan Sya'ban telah tiba, maka janganlah kalian berpuasa. Nah, hadis ini itu diriwayatkan oleh imam yang 5 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, hadis tersebut dijadikan argumentasi bahwasannya pada nisfu Sya'ban itu tidak ada ibadah yang dikhususkan atau yang disebutkan secara khusus untuk dilakukan. Bahkan di pertengahan akhir untuk bulan Sya'ban ini ada hadis yang melarangnya untuk dikerjakan seperti itu. Untuk amalan puasa di bulan Sya'ban ini, apakah ada yang belum dipahami atau sudah dipahami? Oke. Kalau begitu, insya Allah sudah paham. Saya lanjutkan untuk pembacaan kita. Kemarin kita sudah sampai di nomor 8 dan 9 tapi sekarang saya akan melanjutkan pada nomor 10, puasa sehari dan buka sehari serta ke beberapa bab setelahnya. Al-Asyaratu, adapun yang ke-10 itu siyamu yaumin wa iftaru yaumin, sehari puasa serta sehari berbuka. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ahabbu siyami ilallahi siyamu Dawuda wa ahabbu sholati ilallahi sholatu Dawuda kana yanamu nisfahu wa yaqumu salatahu wa yanamu sadisahu wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman.
Hal ini puasa sehari ataupun puasa sehari dan sehari berbuka atau kita sering menyebutnya itu puasa Daud, itu didasari dari sabda Rasulullah SAW, ahad busyami, aku lebih mencintai, puasa paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud, siam Daud, wa ahad busholati ilallahi sholat Daud, dan sholat yang paling dicintai adalah sholatnya Daud. Karena yanamu nisfahu wa yaqumu salatahu wa yanamu sadisuhu. Ia tidur pada pertengahan malam, yang lain pada sepertiganya, dan tidur lagi pada seperenam malam. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Ia berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Jadi satu hari puasa, satu hari berbuka, satu hari puasa, satu hari berbuka, begitu seterusnya. Nah, untuk puasa Daud ini itu ditujukan untuk orang-orang yang pada zaman Rasulullah saat itu menegur kepada Rasul bahwasanya orang-orang ini itu ingin melaksanakan puasa sepanjang tahun atau puasa penuh tanpa ada jeda sama sekali. Nah, kemudian Rasulullah itu menunjukkan untuk setiap minggunya itu maksimal 3 kali berpuasa. Namun orang-orang tersebut itu masih mendesak bahwasanya dia ini mampu, saya itu mampu untuk melakukan puasa dan tidak ada rasa lemah atau dia merasa kuat untuk puasa sepanjang hari seperti itu, setiap harinya tidak ada jeda sama sekali. Namun Rasulullah tetap mengatakan bahwasanya puasa itu dalam satu minggu hanya dapat dilakukan 3 kali. Nah, di sini disebutkan dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwasanya Rasulullah itu berkata kepadaku, puasalah seperti puasanya Nabi Daud dan jangan menambahkannya. Jadi setiap hari itu di dalam periwayatan ini disebutkan berpuasalah seperti puasanya Nabi Daud. Satu hari puasa, satu hari berbuka, satu hari berpuasa, satu hari berbuka. Dan jangan menambahkannya, jangan melebihi batas puasanya Nabi Daud, karena itu sudah paling maksimum seperti itu. Kemudian untuk yang ke-11, asyamu lil azabi alladzi lam yuqdir al zawaji, yaitu puasa untuk orang yang single atau bujangan, alladzi lam yuqdir, yang belum mampu al zawaji, atas pernikahan. Jadi yang ke-11 ini adalah puasa yang ditujukan untuk seseorang yang belum mampu untuk melaksanakan pernikahan seperti itu. Hal ini didasari oleh sabda Rasulullah di Qauli sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil furji, wa man lam yastati fa alaihi bisawmi, fa innahu lahu wijahun." Di sini disebutkan bahwasannya barang siapa man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj, barang siapa yang mampu membiayai pernikahan maka hendaklah ia itu menikah, seperti itu. Fa innahu aghaddu lil basari, maka sesungguhnya pernikahan itu lebih menjaga untuk pandangan, wa ahsanu lil farji, dan menjaga untuk kemampuan. Wa man lam yastati fa alaihi bisawmi, fa innahu lahu wijahun. Faman lam yastati, dan barang siapa yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan tersebut, fa alaihi, maka baginya lah bisawmi, berpuasa. Fa innahu lahu wijahun, karena berpuasa itu adalah wija. Wija di sini itu artinya adalah mengendurkan gejolak syahwat baginya. Jadi wija itu artinya dapat berpuasa itu dapat mengendurkan gejolak syahwat yang dialami oleh seseorang yang belum mampu menikah. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Itulah beberapa puasa-puasa yang disunahkan. Dari yang kemarin kita bahas, yang pertama
puasa hari Arafah, Asyura dan Tasu'a, kemudian 6 hari di bulan Syawal, kemudian nisfu Sya'ban, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, bulan Muharram, Ayam Bid, Senin dan Kamis, puasa sehari dan buka sehari atau puasa Daud, dan yang terakhir adalah puasa untuk orang yang single atau bujang yang belum mampu melaksanakan pernikahan. Untuk puasa sunnah ada yang belum dipahami? Insya Allah sudah ya. Kita masuk ke bab yang selanjutnya yaitu puasa-puasa yang dimakruhkan. Al-ba'u ma yukrahu minas shaumi, yaitu puasa-puasa yang dimakruhkan. Al-awwalu adapun yang pertama itu siyamu yaumi Arafah, yaitu puasa di hari atau di padang Arafah. Liman waqafa bagi orang yang berwukuf di Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ansawmi yaumi Arafah liman di Arafatan. Karena berdasarkan larangan Rasulullah bagi orang yang berpuasa di padang Arafah yang sedang melaksanakan hukum. Jadi kemarin kita kan sudah membahas itu mengenai puasa hari Arafah bagi orang yang tidak sedang melaksanakan haji atau wukuf di padang Arafah. Nah, bagi orang yang sedang melaksanakan haji atau wukuf di Arafah itu dimakruhkan baginya untuk melaksanakan puasa di sana. Atani adapun yang kedua itu siyamu yaumil jumu'ati munfaridan, yaitu puasa di hari Jumat yang tersendiri. Tadi telah sedikit saya singgung di depan bahwasanya puasa hari Jumat tersendiri itu tidak diperbolehkan. Nah, di sini di dalam kitab Minhajul Muslim itu dihukumi makruh. Dan ini didasari dari sabda Rasulullah Qauli sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jumu'ati idukum fala tasumuhu illa an tasumu qablahu aw ba'dahu. Inna yaumal jumu'ati, sesungguhnya hari Jumat itu idukum, hari raya kalian. Jadi sesungguhnya hari Jumat itu adalah hari raya kita untuk orang-orang muslim. Fala tasumu, maka janganlah berpuasa oleh kalian padanya hari Jumat illa antasumu, kecuali kalian itu berpuasa qablahu, sebelumnya au ba'dahu atau sesudahnya. Jadi puasa hari Jumat itu aslinya diperbolehkan asal sebelumnya kita itu telah berpuasa di hari Kamisnya atau kita membarenginya dengan berpuasa di hari Sabtunya. Seperti itu. Jadi tidak boleh berpuasa di hari Jumat tersendiri. Dan itu hukumnya dimakruhkan. Kemudian isu adapun yang ketiga itu siyamu yaumi sabti munfaridan, yaitu puasa pada hari Sabtu tersendiri. Sama halnya dengan hari Jumat tadi, untuk puasa hari Sabtu itu juga tidak boleh disendirikan. Hal ini didasari oleh sabda Rasulullah, la tasumu yaumas sabti illa fima iftarada alaikum wa in lam yajid ahadukum illa lihain inadin aw uda syajaratin falyamduk. Di sini Rasulullah bersabda, la tasumu, janganlah kalian berpuasa yaumas sabti pada hari Sabtu illa fima iftarada alaikum, kecuali puasa yang telah diwajibkan kepada kalian. Wa in lam yajid ahadukum, dan apabila salah seorang dari kalian itu tidak mendapatkan sesuatu illa lihain anadin, kecuali kulit pohon anggur au muda sajaratin atau ranting pohon, fal yang do'u, maka mengunyahlah salah seorang dari kalian akannya ranting ataupun kulit pohon. Jadi yang dimaksud dari kalimat terakhir itu adalah kita itu diwajibkan untuk berbuka pada hari Sabtunya itu. Wa illam yajid ahadukum, dan apabila kalian itu tidak mendapatkan sesuatu untuk berbuka puasa, maka berbukalah
sekalipun itu menggunakan kulit pohon anggur ataupun ranting pohon, itu punyalah gitu. Jadi bukalah, berbuka puasalah seperti itu. Itu nanti ada kaitannya dengan puasa yang dimakruhkan. Puasa makruh kan ada dua, makruh tanzih serta makruh tahrim. Nanti ada pembahasan mengenai kenapa kita harus berbuka puasa di setiap harinya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Arabiu, adapun yang keempat itu saumu akhir Sya'ban, yaitu puasa di akhir Sya'ban. Ini sama seperti yang tadi saya jelaskan, puasa di akhir Sya'ban itu juga dihukumi makruh. Bahkan ada beberapa ulama Syafi'iyah yang menghukumi hukum puasa di akhir bulan Sya'ban ini itu dihukumi haram, bahkan sampai mengharamkannya. Kalau untuk di kitab Minhajul Muslim serta ulama lain itu hanya menghukumi puasa di akhir Sya'ban itu dengan ketetapan makruh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza iktasara Sya'bana fala tasumu." Jika Sya'ban telah berjalan setengah, maka janganlah kalian berpuasa. Tanbih, catatan atau perhatian, al-karahatu fi siyami hadhil ayami karahatu tanzihi, yaitu kemakruhan puasa-puasa yang dimakruhkan tadi yang saya sebutkan itu adalah makruh tanzih. Tanzih di sini artinya adalah larangan yang tidak tegas. Jadi makruhnya itu makruh yang tidak secara tegas dilarang seperti itu. Wa mayali karahatuhu karahatu tahrimin. Dan apa yang akan saya sebutkan setelah ini itu adalah larangan yang secara tegas atau makruh tahrim. Wahwa, dan adapun dia itu al-awalu, adapun yang pertama al-wisalu, puasa wisal. Wahwa muwasalatu shaumi yaumaini fa'aktsara bila iftarin, yaitu puasa. Wahwa, adapun dia itu puasa wisal, muwasalatu shaumi, yaitu menyambung puasa yaumaini 2 hari fa'aktsara bila iftarin, ataupun lebih tanpa berbuka. Jadi puasa wisal ini itu adalah puasa di mana kita itu menyambung beberapa hari tanpa ada jeda berbuka. Misalkan hari ini, hari Sabtu dengan hari Ahad tanpa berbuka sama sekali, ataupun tanpa makan hidangan untuk berbuka, itu tidak diperbolehkan. Dan ini termasuk adalah makruh tahrim, makruh yang dilarang dengan tegas. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuwasilu, janganlah kalian itu berpuasa wasal, berpuasa wisal, berpuasa wisal. Wa qaulihi iyyakum wal wisala, dan sabda Rasul juga, jauhilah iyyakum, jauhilah oleh kalian wal wisala, puasa wisal. Untuk puasa wisal dapat dipahami ya. Asani, adapun yang kedua itu saumu yaumi syakki, yaitu berpuasa di hari yang meragukan. Wa huwa yaumul salatina min Sya'ban, yaitu puasa di hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Jadi puasa yang meragukan itu adalah puasa yang dilaksanakan di tanggal 30 bulan Sya'ban. Karena di situ kan kita ragu ya antara besok itu benar udah tanggal 30 atau masih tanggal atau sudah masuk di bulan Ramadan seperti itu. Dan ini didasari oleh sabda Rasulullah, man shoma yauma syakki faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan atau hari yang diragukan, faqad asa, sungguh ia telah durhaka Abul Qasim kepada Abu Al-Qasim. Abu Al-Qasim di sini yang dimaksud itu adalah Rasulullah. Asalisu, adapun yang ketiga, shaumud dahri, yaitu puasa ad-dahr atau puasa sepanjang tahun. Wa huwa,
mustanakidul kullaha bila fitrin, yaitu puasa sepanjang tahun tanpa adanya berbuka, tanpa adanya jeda untuk berbuka. Jadi dia berpuasa sepanjang tahun, puasa dari puasa selamanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la soma man soma al abada. Janganlah tidaklah puasa bagi orang yang puasa selamanya. Nah, para ulama itu mengartikan selama yang dimaksud di sini itu adalah puasa sepanjang tahun yang di dalamnya itu termasuk hari-hari yang dilarang atau diharamkan untuk dilaksanakan puasa. Apabila dia itu berpuasa puasa dahr ini mengecualikan hari-hari yang diharamkan puasa, itu akan masuk ke dalam puasa yang dimakruhkan tadi, makruh tahrim. Kemudian waqaulihi man shomal abada fala shoma wala aftara. Barang siapa berpuasa selama-lamanya, maka dia tidak berpuasa dan tidak berbuka. Jadi puasa yang dimaksud itu adalah puasa yang tanpa ada jeda berbukanya. Jadi puasa selama-lamanya, dan itu dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan? Itu sebagai bentuk kasih sayang oleh Allah, karena Allah tidak ingin hambanya itu tersiksa atau mendolimi dirinya sendiri. Karena kita berpuasa sepanjang hari tanpa berbuka selama 1 tahun penuh, itu akan bukannya menyehatkan, tapi akan merusak jiwa serta kesehatan jasmani. Arabiu, adapun yang keempat itu saumul mar'ati bila idni zaujiha, yaitu puasanya seorang istri tanpa izin dari suaminya. Wa huwa hadirun, dan suaminya itu ada di tempatnya atau ada di rumah kalau dipermisalkan pada zaman sekarang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasumil mar'atu yauman wahidan wa zawjuha syahidun illa Ramadan. Janganlah istri itu berpuasa 1 hari saja sedang suaminya itu berada di rumah, melainkan dengan izinnya, kecuali di bulan Ramadan. Jadi itu adalah puasa-puasa yang dimakruhkan. Puasa yang dimakruhkan di sini ada 2, makruh tanzih dan makruh tahrim. Makruh tanzih itu adalah makruh yang tidak ditekankan secara tegas, sedangkan untuk makruh tahrim itu adalah makruh yang ditekankan secara tegas ataupun dilarang seperti itu, dilarang secara tegas. Mungkin untuk materi pada hari ini cukup sekian. Semoga saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata yang kurang berkenan di hati para jemaah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.